Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 5 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dari aku dan Apolos, hendaknya kalian belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu lebih dari yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Adakah di antara milikmu yang bukan pemberian? Dan jika itu memang pemberian, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah itu bukan pemberian? Kalian telah kenyang, kalian telah kaya, dan tanpa kami kalian telah memerintah. Alangkah baiknya kalau benar demikian, yakni kalau kalian menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kalian. Menurut pendapatku, Allah memberikan kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami ini bodoh oleh karena Kristus, tetapi kalian arif dalam Kristus. Kami ini lemah, tetapi kalian kuat. Kalian mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk membuat kalian malu, melainkan untuk menegur kalian sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kalian mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kalian tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang telah menjadi bapamu dalam Kristus Yesus, oleh Injil yang kuwartakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Kualitas Rohani yang Teruji. Berbicara tentang kualitas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu, atau derajat, atau taraf, atau mutu dari sesuatu,
misalnya barang. Kualitas sebuah barang biasanya tidak ditentukan oleh kemasannya. Biasanya kita justru sering menjumpai penampilan kemasan yang menipu. Kemasan luar tampak baik dan indah, tetapi mutu atau kualitas barang di dalamnya buruk. Kualitas sejati sebuah barang diukur melalui berbagai langkah pengujian dan dalam berbagai kondisi. Barang itu mampu berfungsi dengan baik, tahan uji, dan tentu saja awet jika telah melalui berbagai langkah pengujian dan dalam berbagai situasi atau kondisi. Misalnya sebatang kayu. Sebatang kayu yang baik yang digunakan untuk membuat bahan bangunan. Kayu tersebut dikatakan berkualitas baik jika ukurannya relatif tidak berubah, baik menghadapi musim hujan maupun musim kemarau. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang kualitas pengikut Kristus menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimanakah dengan kualitas kekristenan kita? Kita, para pengikut Kristus, dapat dikatakan berkualitas baik jika kita pun dapat bertahan dalam segala kondisi. Sifat, karakter, kualitas iman akan tetap terjaga dengan baik dan tidak berubah-ubah, sekalipun kita menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Pada waktu kita dipuji dan dihormati, kita tidak menjadi besar kepala, tetapi tetap rendah hati. Kita tidak mengeraskan hati dan tetap lembut hati ketika menerima teguran, dan tidak menjadi patah hati dan sakit hati saat dihina atau difitnah. Saudara-saudari terkasih, inilah yang dialami oleh Rasul Paulus yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Rasul Paulus mengalami begitu banyak penderitaan dan penganiayaan dalam mengikuti jalan Tuhan, namun ia tetap berbahagia karenanya. Pada bacaan pertama, Rasul Paulus berkata, "Kami dimaki-maki, tetapi kami memberkati. Kami dianiaya, tetapi kami sabar. Kami difitnah, tetapi kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu." Dalam berbagai penderitaan dan penganiayaan yang dialami Rasul Paulus, ia menyadari bahwa penderitaan dan penganiayaan itu menjadikan kualitas imannya teruji. Rasul Paulus pun dengan berani menantang jemaat di Korintus untuk mengikuti teladannya, memiliki kualitas rohani yang teruji. Tuhan seringkali mengizinkan penderitaan untuk menguji kualitas iman kita atau kualitas rohani kita. Ketika kita hidup dalam kasih karunia-Nya, kita sedang menjadikan hidup kita teladan bagi semua orang. Marilah kita seperti Rasul Paulus yang memuliakan Tuhan ketika iman kita teruji dalam berbagai situasi. Semoga demikian. Amin.